Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Bedrasari. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu perilaku organisasional yang diambil oleh Ibu Nurhayati SE MSI PhD. Di sini saya akan menjelaskan apa itu persepsi. Sebelum menonton, jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel YouTube ini. Terima kasih, selamat menonton. Pertama, apa sih persepsi itu? Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu suatu stimulus yang diterima oleh individu melalui alat reseptor, yaitu indera. Alat indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya. Persepsi merupakan stimulus yang diindera oleh individu, diorganisasikan, kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti tentang apa yang diindera. Selanjutnya, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi itu? Pada dasarnya, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi itu dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi persepsi yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu yang mencakup beberapa hal, antara lain fisiologis. Fisiologis adalah informasi masuk melalui alat indera. Selanjutnya, informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya. Kapasitas indera untuk mempersepsi pada tiap orang berbeda-beda sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda. Yang kedua, ada perhatian. Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu objek. Energi tiap orang yang berbeda-beda sehingga perhatian seseorang terhadap objek juga berbeda, dan hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu objek. Ketiga, yaitu minat. Persepsi terhadap suatu objek bervariasi tergantung pada seberapa banyak energi atau perceptual vigilance yang digerakkan untuk mempersepsi. Perceptual vigilance merupakan kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus atau dapat dikatakan sebagai minat. Yang keempat, yaitu kebutuhan yang searah. Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari objek-objek atau pesan yang dapat memberikan sewakan sesuai dengan dirinya. Yang kelima, yaitu pengalaman dan ingatan. Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan, dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian lama untuk mengetahui suatu rangsang dalam pengertian luas. Yang keenam, yaitu suasana hati. Keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang. Mood ini menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, bereaksi, dan mengingat. Selanjutnya ada faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi, merupakan karakteristik dari lingkungan dan objek-objek yang terlibat di dalamnya. Elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana seseorang merasakannya dan menerimanya. Sementara itu, faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah: 1. Ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus. Faktor ini menyatakan bahwa semakin besarnya hubungan suatu objek, maka semakin mudah untuk dipahami. Bentuk ini akan mempengaruhi persepsi individu, dan dengan melihat bentuk ukuran suatu objek, individu akan mudah untuk perhatian pada gilirannya membentuk persepsi. Yang kedua, ada warna dan objek-objek. Objek-objek yang mempunyai cahaya lebih banyak akan lebih mudah dipahami atau to be perceived dibandingkan dengan yang sedikit. Yang ketiga, ada keunikan dan kekontrasan stimulus. Stimulus luar yang penampilannya dengan latar belakang dan sekelilingnya yang sama sekali di luar sangkaan individu yang lain akan banyak menarik perhatian. Yang keempat, ada intensitas dan kekuatan dari stimulus.
Stimulus dari luar akan memberi makna lebih dari lebih sering diperhatikan dibandingkan dengan yang hanya sekali dilihat. Kekuatan dari stimulus merupakan daya dari suatu objek yang bisa mempengaruhi persepsi. Yang terakhir ada motion atau gerakan. Individu akan banyak memberikan perhatian terhadap objek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan dibandingkan objek yang lain. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan atau kata-kata yang nggak jelas atau gimana, mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.